Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang kepada peserta webinar digital. Kali ini kita akan mulai webinar untuk yang sesi pertama. Dengan hostnya adalah saya sendiri, kemudian moderatornya adalah Bu Intan, dan presenternya adalah Ibu Nur Cahya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsungkan saja kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih untuk Bu Gita. Selamat datang untuk Ibu Justina dan Ibu Elis ya sebagai instruktur untuk kelompok kami. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai webinar digital dengan tema pembuatan animasi 3 dimensi menggunakan Zepeto dan KineMaster. Nah, pembuatan aplikasi ini itu dibuatnya lebih simpel menggunakan handphone. Nah, sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita hari ini. Untuk pemateri kita hari ini, nama lengkapnya adalah Nur Cahya Meisa Dewi MPD. Beliau nama akrabnya biasa dipanggil Eca, tapi selama sesi ini berlangsung, minta dipanggil atau ingin dipanggil sebagai Miss Eca. Betul gitu ya Miss Eca ya? Iya, betul Miss Intan. Untuk tempat lahirnya Miss Eca ini di Cirebon, namun tidak mencantumkan untuk tanggal lahir dan tahun lahirnya, tapi terlihat seperti masih muda ya untuk Miss Eca. Tempat lahirnya di Cirebon, kemudian untuk pendidikannya, riwayat pendidikannya S1-nya itu pendidikan biologi di Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian S2-nya juga ambil pendidikan biologi juga di Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian untuk hobinya, Miss Eca ini hobi fotografi, kemudian juga pernah menjadi volunteer di kelas Inspirasi 3 Cirebon sebagai volunteer fotografi, dan sekarang lagi giat membuat konten di YouTube channelnya With Saya. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya akun YouTube-nya bisa mensubscribe channelnya Miss Eca dengan With Saya. Kemudian untuk karirnya, Miss Eca ini dari tahun 2017 sampai sekarang, Miss Eca aktif sebagai pendidik di SMA Edu Global Cirebon untuk bidang studi biologi. Kemudian di tahun 2014 sebagai pengajar bimbel di IPIM Cirebon. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja ke pemaparan materi, Miss Eca. Intan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Moderator Miss Intan atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua yang meluangkan waktunya untuk join di webinar hari ini. Miss Eca, mohon maaf suaranya hilang. Ya, ke mute Miss Eca. Oh iya, ke mute ternyata ya. Tadi sampai mana? Baik, saya ulangi aja ya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat ya Bu ya di tengah pandemi yang emang belum usai saat ini. Kemudian pada kesempatan hari ini kita perkenankan saya untuk bisa belajar sharing materi ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga mungkin lebih paham mungkin dengan ini ya. Jadi kita sama-sama belajar saja Bapak Ibu ya. Jadi hari ini rencananya kita akan sharing tentang pembuatan video itu menggunakan aplikasi Zepeto dan juga KineMaster. Bentar Bapak Ibu. Miss Intan, share screen-nya sudah muncul belum? Ya, sudah Miss, sudah terlihat. Soalnya di saya belum terlihat, Miss. Oh iya. Kayaknya
Bentar. Mungkin jaringannya masih belum sampai. Iya. Bentar, Miss. Sepertinya jaringannya memang. Bentar ya. Nah, tinggal saya ini ya, full screen-nya belum ya, Miss Intan ya? Kalau di saya itu sudah muncul, Miss Echa. Oh, sudah muncul. Iya. Oke, sudah muncul ya, Miss? Ya, sudah. Oke. Kita mulai saja ya Bapak Ibu ya untuk mempersingkat waktu. Jadi hari ini kita akan belajar bareng sharing tentang pembuatan video animasi menggunakan aplikasi Gepetto dan KineMaster. Mungkin Bapak Ibu mungkin sudah tahu atau sudah pernah mendengar mengenai aplikasi Gepetto atau KineMaster? Kalau untuk saya pribadi ya Miss Echa, untuk Gepetto itu masih asing. Kemudian kalau KineMaster sudah tidak asing karena beberapa untuk siswa-siswa dari saya itu ya Miss sering banget menyetorkan video gitu untuk tugas video menggunakan aplikasi KineMaster. Cuman kalau untuk Gepetto sepertinya ini masih baru nih Miss Echa. Oh oke ya. Jadi mungkin nanti sebelum kita praktik langsung ya, jadi karena lebih enak ya untuk kita nanti praktik langsung. Jadi saya perkenalkan dulu ya Bapak Ibu sepintas mengenai aplikasi Gepetto dan KineMaster. Jadi kalau kita mungkin kalau yang ada Bapak Ibu yang belum tahu apa sih itu Gepetto gitu ya. Jadi Gepetto itu merupakan aplikasi karakter animasi 3 dimensi itu untuk digunakan di smartphone Bapak Ibu. Jadi memang ini sudah bisa di-download baik itu di Play Store maupun di App Store. Ya, jadi di kedua itu sudah bisa di-download. Nah, manfaatnya apa sih Gepetto ini? Dengan adanya Gepetto, kita ini dapat berkreasi Bapak Ibu dalam membuat avatar sendiri, mulai dari tampilan wajah, kemudian pakaian, sepatu, ini bisa kita kreasikan sesuai dengan kehendak kita. Jadi sesuai dengan kita kayaknya mau pakai gaun yang panjang nih atau mau rambutnya panjang atau rambutnya pendek, nanti itu disesuaikan dengan keinginan kita aja. Nah, itu adalah aplikasi Gepetto. Nah, kemudian kalau aplikasi KineMaster, ini tadi ya benar kata Miss Intan, jadi aplikasi ini sudah banyak dipakai ya oleh banyak orang, bisa mulai dari guru, siswa dalam mengedit suatu video. Kenapa? Karena memang fiturnya lengkap ya. Kemudian kita bisa menambahkan efek-efek ya, bisa ada teks, kemudian ada stiker, ada audio, ada gambar, dan ini juga sudah bisa di-download baik di App Store maupun di Play Store. Jadi memang ini mungkin kalau kita sebut ini user friendly ya, si KineMaster ini ya. Jadi mungkin kita langsung aja praktik ya Miss Intan ya, nama bapak-bapak ibu yang lain. Kita langsung saja praktik dalam bagaimana sih membuat animasi 3 dimensi, kemudian kita masukkan si animasi tersebut ke dalam KineMaster. Saya coba stop share dulu sebentar. Bentar ya. Oke, sudah muncul Miss Intan? Ya, sudah, Miss. Oke, kalau sudah muncul, coba saya play dulu ya. Oke, sip. Miss Intan dan mungkin Bapak Ibu yang lain, apakah sebelumnya sudah mendownload Gepetto dan KineMaster di handphonenya masing-masing? Kalau untuk saya baru download untuk Gepetto-nya ya Miss ya. Cuman untuk KineMaster-nya belum. Belum, ya udah nggak apa-apa ya. Jadi bisa disimak saja, nanti mungkin bisa dilihat ulang di YouTube ya nanti, karena ini kemungkinan akan di-share di YouTube juga ya. Saya mulai saja ya Miss Intan ya dan Bapak Ibu yang lainnya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi Gepetto di Play Store. Itu untuk pengguna Android ya Bapak Ibu ya. Kebetulan saya menggunakan Android sehingga saya buka di Play Store. Nah, ini di Play Store ya. Jadi tinggal kita klik saja di Play Store. Kemudian kita search aplikasi Gepetto di situ. Jadi kita tinggal ketikkan saja di Play Store-nya aplikasi Gepetto. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu, gambar yang ini. Nah, kalau ada gambar ini perempuan sama laki-laki ya. Ada gambar ini, kemudian kita langsung install saja. Nah, kita langsung install aplikasinya.
Langsung install. Nah, ini. Jadi kita langsung install. Nah, setelah install, nanti kan akan muncul di handphone ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti langsung kita klik si aplikasi JPeto itu, langsung kita klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini kalau udah kita klik. Nah, nanti habis itu nanti akan muncul lembar seperti ini. Nah, ini adalah lembar persetujuan. Jadi, kalau Bapak Ibu setuju setelah dibaca, kemudian silakan nanti klik saya setuju ya Bapak Ibu ya. Nanti klik saya setuju. Nah, kemudian setelah klik saya setuju, itu nanti Bapak Ibu tinggal klik. Di sini ada tampilan seperti ini. Ada buat avatar dan ada masuk. Jadi, Bapak Ibu tinggal klik yang bagian masuk saja diklik. Nah, bagian masuknya diklik, nanti akan muncul ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu diminta untuk memasukkan email Bapak Ibu. Jadi nanti tolong ketikkan aja emailnya di sini, email Bapak Ibu. Kalau sudah diketik emailnya, kemudian bisa Bapak Ibu klik selanjutnya. Nah, klik selanjutnya. Nah, klik selanjutnya. Nah, nanti setelah itu, nanti akan muncul kode verifikasi. Nah, kode verifikasi ini nanti Bapak Ibu bisa cek di akun email yang tadi Bapak Ibu masukkan. Nanti JPeto akan mengirimkannya, itu ada 4 digit angka. Nah, nanti sini ada 3813, kemudian langsung klik selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah klik selanjutnya, kita diminta untuk memasukkan atau membuat ini ya, kata sandinya. Jadi silakan Bapak Ibu kata sandinya dibuat, kemudian dimasukkan. Nanti kalau sudah selesai, silakan klik selesai. Seperti itu. Nah, kalau sudah klik selesai, tahapan berikutnya adalah, nah, kembali lagi ke halaman awal Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kembali lagi, bentar ya, saya back dulu ya, tadi agak kecepatan. Nah, ini kan tadi sudah masuk ke kata sandi ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti masuk ke akun awal, kemudian nanti masuk, nanti kita pilih jenis kelamin Bapak Ibu. Karena perempuan, jadi kita pilih perempuan ya. Nah, nanti kalau sudah kita pilih perempuan, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih karakter yang sudah disediakan oleh pihak JPeto, ataupun Bapak Ibu bisa menggunakan foto selfie Bapak Ibu sendiri. Ya, tapi usahakan pilih foto yang close up Bapak Ibu. Jadi yang mukanya jelas ya. Yang mukanya jelas. Nah, nanti di sini silakan Bapak Ibu klik buat dengan selfie kalau mau menggunakan foto sendiri. Nanti ini akan terhubung ke galeri Bapak Ibu. Nanti akan masuk ke galeri. Nah, dari galeri tinggal kita pilih foto mana yang mau kita pakai. Nah, di sini saya coba pakai ini ya, pas foto ya. Pas foto supaya lebih jelas aja. Nah, saya pilih pas foto. Saya klik, nah ini tunggu beberapa saat, nah nanti akan muncul pilih kulit Bapak Ibu. Jadi kita boleh milih warna kulit kita, mau kuning mungkin, mau hijau, biru, ataupun mau pink, itu terserah. Bebas, nah kemudian nanti klik selanjutnya. Nah nanti kalau sudah selesai, nah muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini kenapa agak botak ya, bukan agak lagi ya, ini kenapa botak? Karena tadi kan pakai kerudung ya gambarnya, jadi dibacanya nggak ada rambutnya oleh JPeto-nya. Tapi tidak usah khawatir, nanti kita bisa tambahkan dengan rambut ataupun dengan hijab. Kalau sudah muncul ini, silakan Bapak Ibu untuk klik selesai. Nah, Bapak Ibu silakan klik untuk selesai, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu diarahkan selanjutnya untuk membuat atau memilih bentuk tubuh Bapak Ibu. Mau yang bentuk tubuh dewasa atau bentuk tubuh yang anak kecil. Itu terserah Bapak Ibu ya, bebas. Sesuai dengan tujuan Bapak Ibu membuat JPeto ini. Nah, setelah kita milih bentuk tubuh Bapak Ibu, kita lanjut milih rambut ya Bapak Ibu ya. Kita langsung milih rambut, boleh milih rambut ataupun di sini saya coba milih yang pakai kerudung Bapak Ibu ya. Saya coba milih pakai kerudung. Nah, ini ya. Jadi gambar JPeto-nya sudah berkerudung. Nah, hanya bajunya masih polos ya. Nah, ini kalau kita sudah milih, kita klik aja beli Bapak Ibu. Ini kita klik beli seperti ini. Nah,
Ini kan kalau Bapak Ibu lihat di sini ada koin ya, ada tulisan 2.310, 2.520 ya. Ini adalah harganya Bapak Ibu. Jadi pada saat kita masuk akun JPETO itu, kita diberi koin itu sebesar 8.500. Nah, koin-koin itu nanti kita belanjakan Bapak Ibu untuk belanja sepatu, untuk belanja pakaian, untuk belanja penutup hijab ya, untuk membeli hijab ataupun rambut ya. Nah, ini saya coba beli rambut yang hijab. Nah, ini sudah dibeli ya, ada tandanya sudah dibeli. Nah, kemudian lanjut ke baju Bapak Ibu ya, ke gaun. Saya pilih yang gaun panjang karena atasnya saya pakai hijab, maka saya pilih gaun panjang. Di sini saya pilih yang murah saja harganya Bapak Ibu ya, yang 2.480. Nah, ini saya pilih pakaian yang warna putih. Nah, setelah itu klik aja beli langsung. Nah, kemudian saya pilih lagi Bapak Ibu sepatu ya, sepatu tadi yang warna merah. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu, ini kecepatan ya, mohon maaf. Nah, jadi setelah itu, setelah beli ini, nah Bapak Ibu tadi klik simpan ya. Nah, nanti setelah klik simpan muncul kayak gini lagi Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu klik masuk, ikuti langkah berikutnya. Nah, ini masuk. Nah, nanti kita diminta untuk mengetikkan nama JPETO kita. Nah, nanti setelah itu akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Kita udah lengkap pakai penutup ya, atasnya pakai hijab, kemudian bawahnya ini sudah ada pakaiannya, gaun panjang, kemudian sudah ada sepatunya. Hanya mukanya masih polos Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, mukanya itu belum ada lipstiknya, belum ada perona bibir, perona pipi ya, dan lain sebagainya. Nah, caranya gimana? Tinggal kita klik saja Bapak Ibu tadi. Mohon maaf, kecepatan ya tadi. Nah, tinggal kita klik saja di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik ini, gambar ini, klik. Nah, kemudian setelah gambar ini klik, nah ini pilih Bapak Ibu. Nah, pilih yang ini ya. Pilih yang ini Bapak Ibu yang ada gambar muka. Ya, jadi setelah tadi klik, pilih yang ini. Nih, yang ini. Ini nanti kita fokus ke bagian edit mukanya. Nanti kita bisa nih edit bentuk muka, kemudian bentuk hidung, ataupun kita kasih pewarna pipi ya, atau lipstick dan lain sebagainya. Jadi silakan Bapak Ibu ulik ya sedetail mungkin. Sampai bentuk alis juga ya Bapak Ibu ya. Atau mau menambahkan tai lalat boleh, keriput boleh ya. Nah, itu. Kemudian next, setelah itu, setelah kita beres nih Bapak Ibu ya mengedit, menambahkan lipstick dan lain sebagainya. Nah, tinggal kita simpan tadi. Kemudian nanti akan muncul lagi seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti setelah kita ini udah lengkap nih ya. Udah lengkap ya, wajah sudah lengkap, kemudian pakaiannya juga sudah lengkap. Kita tinggal pilih gayanya. Nah, gaya ini nanti disesuaikan dengan konten video yang Bapak Ibu akan buat. Seperti itu. Gayanya bagaimana? Gayanya macam-macam Bapak Ibu, banyak ya. Nah, nanti setelah itu klik, nanti Bapak Ibu pilih ini, stand foto. Diklik stand fotonya. Nah, ketika diklik stand foto, nah nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu, berbagai macam gaya. Ada video, ada yang bentuknya video, ada yang bentuknya gambar. Ya, jadi kalau gambar tentu tidak bergerak, kalau video dia bergerak. Selanjutnya, nah supaya mudah Bapak Ibu mencarinya karena ini kan pilihan gayanya banyak ya Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup klik yang di pojok kanan nanti di sini. Nanti Bapak Ibu klik di sini. Nah, ini untuk memfilter Bapak Ibu. Ya. Nanti Bapak Ibu klik yang ini. Nah, kemudian ini hitung anggotanya. Karena tadi kita gambar JPETO-nya cuma satu, maka kita klik satu. Kemudian kita pengen bidikannya apa nih? Lebih dekat, medium, kemudian selutut, ataupun penuh. Nah, itu terserah Bapak Ibu. Di sini saya pilih anggota satu, kemudian saya pilih penuh, dan saya pilih tema harian dan juga tema ramah. Ya. Jadi supaya mudah untuk filternya. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu pilihannya. Tinggal ini terserah Bapak Ibu mau gaya yang seperti apa. Di sini saya contohkan, saya pilih gaya yang ini ya Bapak Ibu ya. Nanti saya klik gaya yang ini. Nanti saya klik.
Nah, nanti saya klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini setelah diklik gayanya Bapak Ibu. Nanti habis itu Bapak Ibu tinggal klik selesai. Nanti seperti ini. Nanti silakan Bapak Ibu klik selesai. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini kan masih belum ada latarnya ya Bapak Ibu ya. Nah, supaya nanti bisa dimasukkan ke aplikasi video seperti KineMaster, maka kita pilih background yang warnanya hijau. Kayak hijau stabilo seperti ini. Kita pilih latar yang warnanya hijau, supaya bisa nanti dimasukkan. Nah, kita pilih yang hijau. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, kita langsung saja simpan. Kita klik yang ini, kita simpan. Nanti akan tersimpan di dalam memori HP Bapak Ibu. Jadi kita simpan seperti ini. Nah, ini kan lagi proses ya, menyimpannya emang agak lama proses penyimpanannya. Nah, nanti kalau ini sudah disimpan, kemudian, nah nanti ini di close aja ya Bapak Ibu, nanti ini di close. Nah, nanti tinggal keluar aja nih, klik keluar Bapak Ibu. Nah, nanti kita tinggal pilih nih mau gaya yang mana. Nah, ini gaya yang kedua Bapak Ibu sama selesai nanti. Nah, ini gaya yang kedua. Pakai green screen, pakai layar yang hijau juga. Nah, setelah itu jangan lupa untuk disimpan. Nah, baik. Nah, kalau sudah disimpan, boleh kita keluar dari aplikasi JPETO-nya. Ya, jadi kalau kita lihat aplikasi JPETO ini mungkin nanti supaya mudah ikuti langkahnya aja ya Bapak Ibu ya. Karena memang kalau untuk yang pertama kali megang itu mungkin akan aduh ini gimana gitu ya, mungkin akan terasa rumit, padahal nanti kalau udah terbiasa mah insya Allah tidak terlalu ya. Oh iya. Berarti kita harus membuat akun dulu gitu ya? Nah, iya benar Miss Intan. Jadi buat akun, kemudian kita selesaikan langkah-langkahnya sehingga mendapatkan karakter yang kita inginkan. Nah, kemudian kita tinggal pilih gaya-gayanya saja nanti. Nanti silakan dieksplor oleh Bapak Ibu ya, karena gayanya banyak. Jadi tadi yang saya contohkan cuma 2. Nah, kalau sudah punya 2 gaya tersebut, Bapak Ibu tinggal langsung masuk ke KineMaster Bapak Ibu. Nanti diklik KineMaster-nya. Setelah diklik nanti, nah kita tambah ini ya Bapak Ibu ya, kita mau membuat yang baru nih. Nah, kita tambahkan buat yang baru. Nah, kemudian karena ini mau kita masukkan ke YouTube, nanti maka kita pilih rasio yang 16:9. Kita pilih yang rasio 16:9, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal tambahkan background. Dengan cara gimana? Dengan cara klik di media, Bapak Ibu ya. Klik media, kemudian kita tinggal pilih gambar. Nah, nanti akan keluar background yang Bapak Ibu inginkan. Di sini saya coba milih yang ini ya Bapak Ibu ya. Ini yang background ini. Nah, kita pilih dulu background-nya, sip. Kalau udah pilih background, lalu bagaimana memasukkan JPETO-nya itu? Gampang Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu klik di sini lapisan, di KineMaster-nya klik lapisan, kemudian klik gambar, ya Bapak Ibu, klik gambar. Nah, setelah klik gambar, nanti muncul seperti ini. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih folder JPETO. Nah, folder JPETO yang ini, nanti Bapak Ibu pilih folder JPETO ini. Nah, nanti akan muncul JPETO yang sudah Bapak Ibu save. Tadi kita sudah menge-save 2 gambar ini. Ya. Nah, tinggal kita pilih mau yang mana nih gambarnya. Cara pilihnya gimana? Tinggal klik saja Bapak Ibu. Ya, nah ini klik. Kalau mau kita lihat dulu gayanya, boleh kita play dulu. Atau mau langsung kita tambahkan, tinggal pilih yang ini. Nah, sip. Nah, sudah jadi kita masukkan. Tapi latarnya masih hijau ya Bapak Ibu ya, jadi kurang cantik. Cara untuk menghilangkan latarnya supaya bisa masuk ke background-nya, itu yang pertama adalah kita ini dulu ya Bapak Ibu ya. Ini kita panjangkan dulu mungkin background-nya ya supaya sesuai dengan panjang JPETO-nya. Nah, setelah sudah sesuai, kita tinggal menghilangkan background-nya yang hijau itu dengan cara mengklik kunci chroma. Nah, mengklik kunci chroma ini. Mengklik
kunci chroma. Nah, ini bisa disesuaikan ya Bapak Ibu ya, besar kecilnya. Nanti Bapak Ibu klik kunci chroma. Mohon maaf, bentar ya. Nah, kita klik kunci chroma. Nah, setelah itu kita klik yang aktifkan Bapak Ibu. Kita klik aktifkan. Nah, kita aktifkan seperti ini. Kemudian sini ada 2 presentasi ya. Nah, yang atas itu supaya ideal kita pilih di angka 30, yang bawah kita pilih di angka 70 Bapak Ibu. Diatur. Yang bawah 70, yang atas 30. Nah, ini untuk ini ya, Bu, untuk mengatur si warna hijaunya ini mau kelihatan jelas atau tidak. Nah, kita atur di angka ideal tadi ya Bapak Ibu di kisaran 30 dan 70%. Kalau sudah, tinggal nanti klik checklist di sini, centang di sini. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Si animasi JPETO-nya sudah masuk ke dalam background. Tinggal kalau Bapak Ibu nggak mau ada watermark di sini, bisa Bapak Ibu dipotong saja boleh ya. Kita besarkan saja dulu, kemudian kita crop Bapak Ibu ya. Ini bisa di crop, nih dipangkas ya. Jadi tinggal dipotong saja Bapak Ibu untuk menghilangkan supaya watermark dari JPETO-nya tersebut tidak terlihat. Baik, nanti akan jadi seperti ini. Mungkin kalau background-nya berwarna jadi kurang jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggal di play. Nah, seperti ini. Jadi sudah bisa. Nah, ini coba saya ganti Bapak Ibu background-nya menjadi hitam supaya animasinya lebih terlihat. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau mau kita tambahkan animasi JPETO-nya, kita panjangkan lagi Bapak Ibu background-nya. Nah, apa perlu ulang kita cari JPETO-nya? Tidak usah Bapak Ibu, bisa diduplikat. Jadi Bapak Ibu tinggal klik JPETO, kemudian duplikat, tinggal kita atur digeser-geser aja Bapak Ibu. Ini sekreatif Bapak Ibu, tinggal digeser-geser gitu ya, supaya jadi panjang boleh. Nah, seperti ini, diatur oleh Bapak Ibu. Nah, ini kecepatan dari JPETO-nya juga bisa Bapak Ibu diatur, mau lambat gerakannya, maka JPETO-nya akan panjang. Kalau misalkan mau cepat juga nanti akan jadi pendek. Jadi kecepatannya bisa kita atur. Seperti itu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mau tambahkan lagi gambar selanjutnya, itu langkahnya sama, klik lapisan, klik gambar, kemudian klik gambar yang mau kita pilih, JPETO yang mau kita pilih. Langkahnya sama dengan seperti yang di awal. Nah, seperti ini. Jadi kita atur kunci chromanya di angka 30% untuk yang atas, 70% untuk yang bawah supaya ideal Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kita juga bisa memasukkan suara Bapak Ibu, bisa menambahkan suara di sini. Nah, tinggal kita tinjau ulang kalau sudah dirasa cocok ataupun direkam ulang kalau misalkan dirasa tidak cocok. Seperti itu. Nanti mungkin hasilnya ini saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Bentar. Saya kasih contoh. Nanti setelah itu boleh Bapak Ibu simpan ya. Simpan hasil kerja Bapak Ibu. Nah, ini di sini untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu ya. Saya langsung saja perlihatkan ini hasil aplikasi JPETO yang sudah saya buat. Bapak Ibu kurang lebih nanti animasinya akan seperti ini. Ini saya pakai gambar. Nah. Miss Echa, ini videonya ada suaranya kah? Oh iya, ada Miss Intan, suaranya nggak keluar ya? Iya, karena mungkin belum di share sound ya, Miss. Oh iya, benar. Ya, jadi bagaimana Miss Intan? Tidak apa-apa, mungkin bisa di stop share dulu, kemudian share. Oke. Oke, oh iya, tadi saya lupa belum. Ini ya, nambah audio. Bentar, share komputer audio ya. Ya. Bentar, iya, tadi lupa ternyata. Nah, oke, saya ulangi lagi ya. Ini hasil tadi yang insert. Oh, ini bentar. Miss.
Ketemu lagi di episode 7 with Sudah keluar Miss Intan suaranya? Ya, Terdengar? Oke. sudah terdengar. Jadi nanti Bapak Ibu kurang lebih nanti hasilnya adalah akan seperti ini. Hai, Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di episode 7 with saya. Di episode kali ini, saya akan bahas satu permainan seru masih terinspirasi dari acara Running Man, yaitu permainan tebak gaya. Teman-teman, itu tadi salah satu permainan yang terinspirasi dari acara Running Man. Semoga bisa jadi salah satu inspirasi permainan dan ice breaking untuk teman-teman. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share dan di-like. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode with saya selanjutnya. Nah, begitu mungkin Bapak Ibu ya, sedikit pemaparan dari pembuatan video animasi 3 dimensi secara sederhana menggunakan aplikasi JPETO dan juga KineMaster. Mungkin saya kembalikan lagi ke Miss Intan. Ya, terima kasih. Wah, sangat menarik ya Miss Echa ya. Bagaimana kita membuat video animasi 3 dimensi dan hanya menggunakan handphone. Karena kalau handphone kan sangat mudah kita jangkau ya. Selalu kita pegang kemana-mana biasanya gitu. Jadi tidak perlu membuka laptop dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Miss Echa untuk pemaparan materinya. Mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Silahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa kami persilakan. Sembari menunggu untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dari kami akan membagikan link presensi. Mangga nanti Bapak Ibu bisa mengisi link presensi untuk sesi webinar hari ini. Mungkin belum ada pertanyaan, saya dulu aja yang nanya ya Miss Echa ya. Boleh Miss Intan. Miss Echa, kan itu tadi saya lihat ya Miss Echa di folder-folder yang untuk gerakannya, itu ada beberapa yang gerakannya bukan hanya satu ya, gerakannya hanya ada beberapa. Nah, untuk membuat beberapa gerakan tersebut, apakah memang harus berulang kali membuat misalnya avatarnya satu untuk gerakan yang satu lagi, kemudian nanti kita login lagi membuat yang lain lagi, atau seperti apa tuh Miss Echa? Karena kelihatannya saya pernah login satu kali untuk ke Zepeto, tapi hanya bisa membuat satu gerakan aja gitu. Nah tadi kan Miss Echa, yang saya lihat itu banyak ada yang membuat love gitu ya, ada yang gini gitu, jadi sangat menarik sekali. Mungkin itu pertanyaan satu dari saya. Ada mau dijawab dulu atau mau ditampung? Ada pertanyaan dari Pak Muana nih. Pak Muana sudah raise hand. Oke, mungkin saya jawab dulu pertanyaan si Intan ya. Jadi untuk tadi kenapa bisa berbagai gaya, sebenarnya dari satu animasi JPETO itu Miss Intan itu bisa kita gunakan untuk berbagai macam gaya. Jadi tergantung nanti stand gaya yang Miss Intan pilih mau gaya seperti apa. Ada nari-nari, karena ini sebenarnya JPETO ini kan dari Korea ya Miss Intan ya, jadi dia itu memasukkan gerakan-gerakan yang lagi hit seperti gerakan tarian Blackpink. Nah itu kalau Miss Intan mau pakai boleh, atau Twice. Jadi memang gerakan-gerakan yang sedang dance yang sedang hits di Korea itu mereka masukkan di situ. Jadi lewat satu animasi kita bisa gunakan beberapa macam gaya. Atau misalkan tadi Miss Intan, saya bosen Miss Echa pakai pakaian gaun panjang aja. Nah, itu nanti Miss Intan boleh pilih kostum yang lain, tapi mukanya tetap sama Miss Intan itu. Ya. Ikuti dari awal aja seperti itu. Iya, baik Miss Echa. Mungkin kita lanjutkan ke penanya selanjutnya, ada Pak Muana ya. Silakan Pak Muana, bisa di-unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar ya suara saya ya? Pak Muana suaranya agak kecil. Dengar suara saya? Ya, sudah cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh. Iya, saya sangat antusias sekali nih untuk Miss Eca. Saya tadi sempat mencoba aplikasi Zepeto ini. Kebetulan saya pertama kali, makanya saya sambil tadi nge-zoom, sambil download APK yang ada di Play Store, Zepeto, saya daftar melalui email dan lain sebagainya. Nah, cuman saya terkendala di sini pada saat saya foto selfie untuk mengubah karakter diri saya pilih karena saya laki-laki, saya pilih laki-laki. Tapi pada saat pendeteksi wajah, kok tiba-tiba yang muncul malah perempuan gitu. Apakah wajah yang dari avatar tadi itu bisa dirubah? Yang tadinya memang dari sistem mengeceknya itu saya seperti perempuan atau bagaimana bisa pindah ke laki-laki seperti itu? Atau ada cara lain agar mungkin avatar ini bisa diambil dari foto kita ya, foto kita dari ya maksudnya diambil dari foto kita dari misalkan dari beberapa foto yang ada di tempat penyimpanan kita dengan melalui face atau wajah kita dibandingkan dengan selfie. Makanya tadi saya coba selfie, ternyata yang ngedetek muka saya muka perempuan gitu, pada laki-laki. Nah, saya ingin menanyakan seperti itu, apakah bisa dirubah yang tadinya muka saya ini di avatar, kok tiba-tiba perempuan bisa menjadi laki-laki? Atau bisa melalui foto yang lain atau bagaimana? Terima kasih, itu aja pertanyaannya. Ya baik, terima kasih Pak Muana. Wah, sepertinya Pak Muana ini ya mempunyai tekstur wajah yang seperti perempuan sehingga terbaca oleh sistemnya itu tekstur wajah perempuan. Baik, langsung saja dijawab oleh Miss Eca ya, Miss Eca. Mangga. Baik, terima kasih Pak Muana ya. Saya coba share screen-nya Miss Intan ya untuk menjawab pertanyaan dari Pak Muana. Iya, boleh. Kita kembali ke video yang tadi ya. Bentar, berarti ada di bagian, bentar ya Pak. Saya cari dulu ada di mana. Oke, ada di sini berarti. Nah, tadi ya Pak Muana tadi kan mungkin pas pilih laki-laki ya Pak ya, udah dipilih laki-laki. Setelah itu, nah nanti kalau misalkan Pak Muana mau menggunakan foto yang sudah ada, bisa Bapak. Tinggal Bapak di sini klik dibuat dengan selfie. Nah, setelah klik buat dengan selfie, nanti masih berjalan videonya. Nanti Pak Muana silakan diklik yang buat dengan selfie. Nah, ini bisa menggunakan foto yang sudah ada Bapak, yang sudah ada di perangkat Bapak. Nah, ini. Di sini saya sudah punya foto pas foto, kebetulan ya saya pakai pas foto, jadi saya pilih dari pas foto. Jadi nggak langsung selfie saya langsung, tapi saya ambil dari foto yang sudah ada. Atau misalkan Pak Muana sekarang kan udah punya avatarnya sendiri nih, cuman saya kok ngerasanya nggak cocok ya sama bentuk wajahnya, kok kayaknya beda, ataupun bentuk hidungnya mau dirubah, itu bisa Bapak. Jadi, nah nanti Bapak bisa masuk ke yang bagian, sebentar saya cari dulu ya Pak ya. Nah ini Bapak. Jadi di sini, kalau yang ini, poin ini untuk merubah pakaian, aksesoris, baju, ya Bapak, kemudian sepatu dan lain sebagainya. Tapi kalau yang di atas, yang gambarnya kayak ada orang itu untuk merubah bentuk wajah juga bisa Bapak. Jadi, nah ini, jadi bentuk wajahnya bisa dikreatifkan oleh kita sendiri, mau bentuk wajah seperti apa. Kemudian bentuk bola matanya juga bisa kita ubah, bentuk hidungnya juga kita bisa ubah, bentuk bibir juga kita bisa ubah. Jadi hampir semua yang ada di muka itu bisa kita ubah ya Bapak Ibu lewat aplikasi Zepeto itu. Mungkin seperti itu Pak Muana. Jadi masih bisa dirubah. Tapi satu akun itu hanya untuk satu animasi gitu, satu wajah aja. Hanya bisanya. Seperti itu. Baik, Mangga. Pak Muana, bagaimana? Iya, saya coba tadi mencoba ya melalui menggunakan foto.
tapi tetap saja yang saya dapatkan itu rambutnya panjang lagi seperti itu, Miss. Mungkin nanti ini Pak Muana nanti kalau ada waktu luang bisa diulik Pak, misalkan bentuk rambutnya mau dirubah gitu ya, atau bentuk wajahnya mau dirubah gitu supaya ya lebih Bapak banget gitu nanti ya, mungkin seperti itu mungkin ya Pak ya. Iya, oke. Pak Muana, bagaimana? Sudah cukup? Oke, saya nanti coba ya, Miss ya. Iya. Nanti saya coba lagi. Makasih Iya. nih atas jawabannya. Iya, sama-sama Pak Muana. Mungkin nanti kalau ada waktu luang bisa dicoba lagi untuk mengganti rambut dan bentuk wajah. Baik, ke sesi penanya selanjutnya ada Ibu Sri ya. Mangga Ibu Sri bisa di unmute. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah diberikan kesempatan. Materinya sangat inspiratif. Saya ingin bertanya, untuk di Zepeto sendiri ya, misalnya kan kita tuh kayak bisa pakai avatar kita untuk bikin video kan ya, misalnya, tapi dibatasi gitu ya Bu ya, kalau nggak salah waktunya. Misalnya kalau pakai avatar kita gitu, pas di kamera itu kan kalau nggak salah, bentar saya dulu ya, ada opsi apa sih? Ada opsi action sama room gitu ya Bu ya, kalau nggak salah. Nah, ini saya lagi buka Zepeto-nya. Nah, pertanyaannya adalah, pas bagian yang room itu kan kita bisa ngerekam suara kita, tapi pakai avatarnya gitu kan ya, tapi gerakannya itu terbatas gitu. Itu bisa diakalin nggak Bu? Misalnya jadi gimana gitu kan, kalau misalnya kalau yang kita pilih yang action mah kan kita mukanya jadi full gitu ya, jadi full face gitu ya. Dengan ekspresinya kan lumayan agak dapat. Nah, kalau misalnya pengennya itu tetap pakai yang tetap pakai yang room, artinya si avatarnya itu kelihatan dari atas sampai bawah, tapi si gerakannya tuh nggak mau itu aja gitu. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan, Ibu. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Bu Sri. Tadi pertanyaannya apakah pada saat masuk room gitu ya, kan gerakannya terbatas. Jadi apakah gerakannya itu bisa dirubah Miss Echa pada saat masuk ke room-nya? Room. Oke. Saya coba jawab ya, Miss Intan. Sebenarnya saya masih agak bingung Bu, room Di ini Bu, kalau misalnya kita buka Zepeto, ada kamera kan ya, pas ada ada kamera. Nah, kalau kita klik kamera itu, di situ ada beberapa pilihan. Kalau misalnya kita pilih kamera di tab satu kali aja kan langsung foto. Fotonya bebas kan gitu posenya. Tapi kalau misalnya kita kliknya agak lama, di tab agak lama itu jadi video, kita bisa ngerekam. Cuma kan itu ada suara kita juga sambil gerak-gerak. Nah, saya pernah nyoba untuk bikin video juga, Bu. Video pembelajaran, cuma itu tadi, jadi si tangannya tuh cuma gitu-gitu aja gitu, gerakannya itu monoton. Yang ingin saya tanyakan, apakah bisa nggak sih gitu kita cari lagi? Gimana caranya supaya gerakannya nggak gitu-gitu aja gitu? Oke, berarti Ibu Sri ini merekam langsung suara dan gerakannya itu lewat langsung dari Zepeto-nya ya Bu ya? Iya, mencoba seperti itu. Sepertinya memang seperti itu Ibu, kalau yang untuk langsung dari aplikasi Zepeto-nya, jadi memang gerakannya itu agak terbatas, monoton gitu-gitu aja Bu. Untuk kalau misalkan Ibu langsung pakai kamera, ya pakai kamera dari, kelihatan nggak? Wah, putih ya. Nah, atau Ibu merekamnya dari aplikasi Zepeto-nya, memang agak terbatas untuk gerakannya Bu. Jadi makanya kadang malah saya nggak pernah Bu menggunakan langsung dari Zepeto-nya, jadi saya tetap pilih gaya yang sesuai dengan yang saya inginkan, kemudian saya tempel di KineMaster Bu. Kalau misalkan lagi bikin video konten YouTube ataupun video pembelajaran gitu, jadi memang tidak langsung dari Zepeto-nya Bu, seperti itu. Oh iya. Tapi Ibu Sri ini keren, sudah sudah mencoba langsung langsung dari aplikasi Zepeto-nya Ibu. Ya, explore aja dikit-dikit Bu. Karena tadinya pengennya sesuai gitu si bibirnya sama. Iya. Tadinya pengen seperti itu, mencoba. Jadi nggak sesuai kalau langsung dari kamera Zepeto-nya itu. Iya, baik. Iya, bagaimana Ibu Sri? Sudah cukup?
Ya, sudah, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Baik, sepertinya untuk sesi hari ini untuk yang webinar digitalnya, karena waktu kita juga terbatas ya. Jadi untuk sesi webinar hari ini kita cukupkan ya. Untuk sesi tanya jawabnya juga. Kemudian untuk terkait yang pertanyaan dari Ibu Sri, sebetulnya saya juga sudah pernah mencoba ya Ibu Sri ya, pernah mencoba juga membuat video di Zepeto-nya itu dan di room-nya gitu ya, dengan membuat video dan gerakan bibir dan gerakannya memang itu-itu saja ketika masuk ke room gitu. Bahkan saya pernah lihat itu di room-nya itu seperti kayak di suatu kafe atau di mana gitu yang banyak orang dan kita bisa bertransaksi juga, kalau tidak salah seperti itu ya Miss Echa ya, di Zepeto-nya itu. Jadi agak bingung juga gitu ya. Tapi untuk sesi yang hari ini kita bahasnya memang untuk kita bagaimana caranya membuat membuat animasi di 3 dimensi itu memakai Zepeto, kemudian kita buat videonya itu di KineMaster. Kalau bisa saya simpulkan untuk pemaparan materi dari Miss Echa ini berarti yang pertama kita harus menginstal dulu aplikasi Zepeto-nya, kemudian login dan pilih avatarnya dengan membuat avatarnya sesuai dengan jenis kelamin kita yang diinginkan, mau perempuan atau laki-laki, seperti itu ya Miss Echa. Nah kemudian kita juga bisa pilih juga tuh untuk gerakan-gerakannya, namun untuk pembuatan videonya yang ingin macam-macam gerakannya itu mungkin bisa dibuat nanti di KineMaster-nya. Seperti itu ya Miss Echa ya. Untuk yang perekaman videonya dan lain sebagainya itu bisa dari KineMaster. Jadi di Zepeto-nya itu memang khusus untuk pembuatan avatarnya saja. Betul seperti itu Miss Echa? Mungkin saya tambahkan ya Miss Intan, Ya. untuk Zepeto-nya itu selain buat avatar, gaya-gayanya juga bisa kita ambil dari gaya yang ada di Zepeto-nya itu. Jadi untuk KineMaster-nya hanya kita gunakan untuk nempel doang, untuk nempelin si Zepeto ke KineMaster-nya. Gitu. Oh Jadi iya, kalau baik. untuk gaya-gayanya tetap kita pilihnya di Zepeto-nya. Seperti itu mungkin Miss Ya, Intan. baik, terima kasih Miss Echa. Ya, berarti untuk gaya-gayanya memang kita dari Zepeto semuanya di KineMaster itu hanya sebagai media untuk menempelkan seperti itu ya. Untuk menempelkan dari video yang kita buat di Zepeto-nya, seperti itu. Baik, terakhir mungkin ada closing statement dari Miss Echa sebelum saya kembalikan ke host hari ini. Mungkin sedikit saja Miss Intan ya, kalau misalkan kita emang mau bermain atau mau mencoba membuat sebuah video pembelajaran atau konten video lainnya menggunakan Zepeto dan KineMaster, memang satu kuncinya adalah perlu sabar ya, perlu sabar dan juga harus sering ngulik. Jadi semakin kita sering ngulik tentu akan membuat kita semakin paham. Jadi kuncinya mungkin harus sabar ketika bermain dengan Zepeto dan KineMaster ini, harus sering ngulik dan tekun mungkin ya, karena ya agak lumayan juga gitu waktu ketika kita membuat sebuah video yang hanya berisi 3 menit gitu ya menggunakan Zepeto dan KineMaster, tapi waktu yang dibutuhkannya itu lumayan. Jadi memang harus tekun, sabar dan juga harus ulet untuk nguliknya gitu mungkin Miss Intan. Iya, baik. Terima kasih untuk Miss Echa yang sudah membagikan ilmu hari ini, sharing ilmunya ya. Jadi kita bisa tahu bagaimana cara membuat sebuah animasi yang menarik baik untuk pembelajaran ataupun untuk konten-konten yang lainnya. Sekali lagi terima kasih untuk Miss Echa dan saya akhiri untuk sesi pemaparan materinya dan saya kembalikan ke host hari ini ke Miss Gita. Oke, terima kasih Miss Intan dan juga Miss Echa. Wah, ternyata materinya sangat menarik sekali ya. Saya sendiri jadi pengen langsung mencobanya. Tadi juga langsung pengen bertanya, saking penasarannya. Oke, sebelum kita akhiri untuk sesi 1, kita on cam dulu semuanya ya. Kita ambil untuk kenang-kenangannya untuk materi webinar sesi 1. Mangga Ibu, Bapak di on cam kan dulu. Kita ambil foto sesi. Bentar, Miss. Saya view-nya. Oke.
Oke, kita ambil ya. 1, 2. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah mau hadir di webinar kali ini. Sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Tetap sehat dan tetap semangat untuk ibu-ibu dan bapak semuanya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya. kasih.